Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana nih kabarnya siang hari ini? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, ya. Bu. Baik semua ya berarti. Ibu absen dulu ya. Ina Suliana. Iya, Bu. Ya. Lanjut Yuni. Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Saya Ibu share screen dulu repotnya. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa. Kira-kira anak-anak ada yang tahu belum? Apa itu bahasa? Kan kita setiap hari sudah pasti ya menggunakan bahasa. Kita berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, pasti kita menggunakan bahasa. Ayo kira-kira sebelumnya nih ada pertanyaan. Nih, apa itu bahasa? Silahkan dijawab ya. Ayo, yang lainnya. Sudah 3, yang lainnya lagi. Sudah 4. Nih, sudah ada yang jawab, Sandra, alat berkomunikasi, Yuni, sesuatu yang digunakan untuk saling berkomunikasi. Ya, betul semua ya jawabannya ya.
Nah, jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat pikat manusia atau mulut. Nah, bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata yang mempunyai makna. Selanjutnya, Ibu ada video. Silakan anak-anak disimak. Nanti di dalam video ini ada pertanyaannya ya. Saat di sekolah, kita pasti gampang ngerti segala bahasa kode yang dibikin sama teman-teman. Tapi gimana dengan bahasa yang kita ngomongin sekarang? Dari banyaknya aturan berbahasa yang susah diingat dan gak jarang emang ribet, muncul pertanyaan. Apakah bahasa diciptakan atau muncul sendiri? Nih, pertanyaannya, apakah bahasa diciptakan atau muncul sendiri? Ya, sudah ada yang menjawab? Ya. Ibu lanjutkan ya. Jawabannya tentu aja, ternyata bahasa itu dibuat. Sama kayak matematika, bahasa itu ada rumusnya yang bikin sebuah kalimat jadi bisa dimengerti. Tanpa struktur jadi ambigu dan kita nggak bisa saling berkomunikasi. Kalau benar diciptain, siapakah yang nyiptain bahasa? Nih, ada lagi pertanyaan. Siapa yang menciptakan bahasa? Ayo, kira-kira siapa? Manusia, iya benar. Mas pasti manusia ya. Ayo, siapa lagi yang belum ini? Isra sama Sandra, ayo. Siapa yang menciptakan bahasa? Kira-kira siapa? Oh iya, orang tua dulu. Semua sudah menjawab ya. Ibu lanjutkan. Oke, selain Shakespeare yang emang tukang bikin kata baru di tulisan-tulisannya, pencipta bahasa adalah semua orang. Ya, Oke, mungkin ini ngebingungin, tapi simpelnya ibarat evolusi, bahasa itu terbentuk dari ribuan tahun perubahan dan adaptasi. Zaman dulu saat manusia masih menjelajah bumi, suku-suku sering berpisah buat nemuin tempat tinggal baru. Lalu, karena mereka udah gak saling berkomunikasi, seiring waktu, bahasa mereka udah mulai berubah. Lama-kelamaan dialek, aksen, dan bahasa baru mulai terbentuk. Terus kalau begitu, apakah zaman dulu ada satu bahasa yang jadi sumber segala bahasa? Sayangnya kita masih nggak tahu apakah ada bahasa universal ini. Tapi kita bisa ngelacak ke belakang dan nemuin dalam tanda kutip nenek moyangnya. Dan kita bisa ngelihat bahasa-bahasa yang saudaraan. Contohnya bahasa Indonesia yang terlahir dari cabang yang sama kayak bahasa-bahasa negara tetangga kita. Atau bahasa Inggris yang punya akar sama dengan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Oke, sekarang mungkin kita tahu gimana bahasa itu bisa bercabang-cabang. Tapi sebenarnya gimana sih bahasa itu sendiri bisa diciptain dari nol? Buat ngejawabnya ada kejadian menarik di negara ini di tahun 70 sampai 80-an. Awalnya anak-anak tuli di sana hidupnya sangat tertutup, belum ada sekolah khusus mereka. Nah, di rumah tiap anak punya bahasa isyarat sendiri buat ngomong sama keluarganya. Tapi saat anak-anak ini udah pada sekolah, sedihnya bahasa mereka beda-beda. Nggak ada yang bisa ngobrol satu sama lain. Akhirnya dalam beberapa tahun abis itu, teman-teman tuli di Nicaragua menciptakan bahasa mereka sendiri. Inilah gambaran proses yang sama yang jadi awal lahirnya bahasa di dunia selama ratusan ribu tahun. Ya, jadi belajar bahasa nggak berhenti di ngapalin grammar dan kosakata. Nyari tahu sejarahnya kayak kita barusan ini bisa dibilang juga belajar bahasa. Bahkan gak cuma belajar, udah banyak orang yang kerjaannya juga bikin bahasa sendiri. Dari penulis cerita fiksi sampai komunitas internasional. Tapi ayo tutup video ini dengan satu fakta untuk kalian pikirin waktu bengong. Kalau diperhatiin, sebenarnya gak ada alasan kenapa urutan alfabet harus kayak begini. Dan seperti biasa, terima kasih.
ada berbagai bahasa dari dunia ya. Ada dari Cina, ada dari India, Arab, dan lain-lain. Ada pertanyaan nih. Benar atau salah bahwa di dunia terdapat 7.000 lebih bahasa? Ya, jawabannya apa? Benar atau salah? Benar. Ya, semua jawab benar, satu orang jawab salah ya. Ibu lanjutkan. Ya, jadi terdapat lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Nah, bahasa yang paling banyak digunakan itu yaitu bahasa Mandarin. Kemudian disusul oleh Spanyol dan juga Inggris. Nah, menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar tahun 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dari gestur tubuh kita. Kemudian otak kita berevolusi sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih baik. Kita mulai memahami benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan simpel yang di teori kamu berasal dari meniru sumber suara tersebut. Kemudian setelah itu kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda. Ada satu konstruksi seperti misalnya benda apel dan pohon yang kemudian dikombinasikan jadi satu konstruksi yaitu pohon apel. Kombinasi dari kata tersebut kemudian berkembang menjadi struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Nih, ada pertanyaan lagi. Kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Kenapa bisa beraneka ragam? Pasti kan berbeda ya bahasa di Indonesia dengan di Malaysia, dengan di Arab, beda-beda tuh. Kenapa? Kenapa bisa berbeda? Nggak apa-apa, jawab sesuai sembarang juga. Yang anak-anak tahu aja. Ya. Yang lain? Karena jarak, oke. Karena faktor tempat tinggal, iya. Iya. Selanjutnya yang lain? Oke, sudah semua ya. Nah, jadi bahasa itu bisa berbeda-beda karena isolasi kebudayaan. Nah, pendeknya nenek moyang kita itu berimigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lain yang membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar situasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap-tiap tempat memiliki bahasa beda, apalagi di Indonesia yang kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Nah, lalu ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru, bisa disebut sebagai super language. Itu sebabnya faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada negara berdekatan memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling berbeda. Ini ada kuis, silahkan dikerjakan. Ya, semua sudah menjawab ya. Ibu lanjutkan. Kita bermain game. Nih anak-anak mau yang di mana nih? Di Himalaya, di Space,
happy holiday atau underwater? Himalaya. Oh, Himalaya. Nah. Oke, baiklah. Ya, Ina. Ayo. Sudah semua ya? Start. Ya, masih deh. Ayo, apa yang menyebabkan bahasa bisa beraneka ragam? Beda sudah. Ya, Sandra. Apa fungsi dari bahasa? Nih, gampang nih, ayo. Sandra ya. Yang lain jangan mau kalah. Menurut Naomi Chomsky, pada tahun berapa bahasa pertama kali muncul? Ya, ini ya. Ya, tidak jangan mau kalah. Benar atau salah bahwa bahasa itu diciptakan? Ya, tadi ada di awal, benar atau salah? Siapa pencipta bahasa? Ini udah nih, ayo anak-anak. Oke, jadi pemenangnya Yuni ya. Nanti kita dulu dong sini. Oke, sudah. Lebih semangat lagi ya untuk pembelajaran berikutnya. Kalian hubungkan bahasa-bahasa berikut sesuai dengan asal negaranya. Ayo, ada dari Jepang, Cina, ayo tidak? Oh, sudah? Sudah ya, Ibu Nes. Nih, ada pertanyaan terakhir. Seberapa penting bahasa menurut kalian? Seberapa pentingnya bahasa? Sangat penting. Iya, benar. Bahasa sangat penting ya anak-anak. Karena kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.